Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus penyelamat kita ada pada saudara semua. Amin. Saudara, saya akan mengawali satu perenungan kita dengan satu pertanyaan. Pernah enggak Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan atau menghadapi beban derita yang amat sangat berat? Bukan berat, tapi amat sangat berat. Bahkan lebih berat dari apa yang seharusnya beban kita angkat. Pernah atau tidak? Jika tidak, bersyukurlah, karena tidak sampai kita mengalami seperti itu. Jika pernah, bersyukurlah juga kalau di tengah beban yang berat itu kita masih dikuatkan Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami beban yang amat sangat berat, yaitu ketika saya sedang studi S2 waktu itu, dan istri saya yang sedang ada acara ke Bandung dengan teman-temannya, istri, para pendeta, dan dia sakit, maka dia dirawat di rumah sakit di sebuah kota yang tidak kenal siapapun di situ, dan dia terbaring sendirian. Saya bingung, anak kecil-kecil 2. Saya sedang studi, saya bawa dia ke Jogja. Ya, makan seadanya. Tapi telepon dari Pati berdering dan bapak saya menunggu karena ibu saya kritis. Sudah tahu ini bukan soal perhatian, tapi soal bagaimana bisa hidup, bagaimana harus pulang, dan bagaimana membagi waktu, dan satu lagi uang, saudara. Bebannya luar biasa. Luar biasa. Dan saya merasakan sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Tapi ternyata tidak. Tuhan menguatkan saya. Dan ada beberapa orang yang diutus untuk angkat beban saya. Dan Tuhan tolong saya. Saudara, saat ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kalau kita menghadapi beban yang sangat berat. Beban yang seolah lebih berat dari apa yang kita bisa tahan. Saya ajak kita membaca dari kesaksian pemazmur. Mazmur 69. Mazmur 69. Kita akan mulai baca ayat yang ke-2 dan sampai dengan ayat yang ke-4. Yang demikian firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 2 sampai dengan 4. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Mazmur 69 ayat 2, 3, dan 4. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara bayangkan, bagaimana kalau orang sedang menghadapi beban. Digambarkan terperosok ke rawa, makin dalam, air makin naik sampai ke leher. Bahkan kemudian gelombang pasang diangkat dari rawa dan dihanyutkan, menderita. Dan dikatakan di sana, matanya nyeri, menangis, memohon dan berharap kepada Allah. Dikatakan di sana, kerongkongannya kering karena terus berteriak memohon kepada Tuhan. Dan sepertinya tidak ada jawaban.
Saudara, yang terpenting justru ada di ayat 2. Di tengah pergumulan yang berat ini, ada satu poin yang penting yang tidak dan jangan sampai terlupakan. Pemazmur memulai dengan kalimat ini. Selamatkanlah aku, ya Allah. Selamatkanlah aku, ya Allah. Selamatkanlah aku, ya Allah. Selamatkanlah aku. Saudaraku, selamatkan adalah kata kunci sebuah permohonan. Bahwa di tengah pergumulan, persoalan, kesulitan, beban yang sangat berat, maka Tuhan bisa angkat dan tolong kita. Selamatkanlah aku, ya Allah. Saudaraku, saya mau mengajak kita di tengah pergumulan dan berat seperti apapun. Kata kunci ini jangan hilang. Selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku bisa bermakna dalam. Kalau kita sedang sakit, selamatkanlah aku itu berarti sembuh. Permohonan kita. Nah, kepada Tuhan tentu ya. Selamatkanlah aku kalau kita punya beban kesulitan yang berat. Tuhan tolong, entah dengan cara apa. Saudara, ketika tadi saya ceritakan, saya mengalami hal seperti itu. Pertama-tama saya diam, saya berdoa, selamatkanlah aku ya Allah. Dan aku membuat analisa singkat, apa yang harus kudahulukan. Maka pertama-tama tentu aku harus menjemput istriku di sebuah rumah sakit di Bandung. Yang sendirian dia di sana. Saya cari daya upaya, ya gampangnya yang bisa diuangkan. Saudara, itu anak saya titipkan ke orang. Begitu sudah pulang, kita sedang berbincang bagaimana dia harus dipulihkan dulu, baru kemudian merancang kembali ke padi. Hati ini terasa sedih karena bapak saya memberi kabar, ibumu kondisimu melemah. Tidak bisakah engkau pulang anakku? Sebagai anak nomor 1, saya tentu ingin pulang. Tapi saya juga harus realistis. Bukan sekedar tentang istri, tapi juga tentang dompet. Dan saya cari cara untuk bisa. Saudara, dan Tuhan tolong. Dengan perjuangan yang sangat berat. Termasuk ketika saya harus menangis. Karena bapak saya mengatakan, apakah kamu akan pulang kalau ibumu sudah meninggal? Kenapa kamu tidak segera pulang? Dan saya merasakan beban itu seperti batu besar. Gitu. Akhirnya saya pulang dengan ditolong oleh Tuhan melalui seorang rekan. Saudara, selamatkanlah aku. Jangan sampai ini lepas. Selamatkanlah aku. Itu yang penting. Tidak perlu rincian, tapi selamatkanlah aku Tuhan. Di tengah pergumulan kesulitan ini, selamatkanlah aku Tuhan. Saudara, orang yang murtad, yang meninggalkan Tuhan, biasanya adalah orang yang tidak mampu menghayati kasih Allah. Di tengah pergumulan dan dia merasa Tuhan tidak menolong. Sebetulnya Tuhan menolong, tapi dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Orang yang murtad biasanya karena dia tidak merasakan kasih Allah. Tapi orang yang merasakan kasih Tuhan, real, nyata, konkret, dia tidak akan pernah melepaskan keselamatan itu dari tangannya. Saudara tahu, keselamatan di dalam Yesus itu yang utama dan tidak tergantikan. Dan tidak ada yang lebih pasti dari yang lain kecuali di dalam Yesus. Saudara, hari ini saya mengajak, bila beban hidupmu berat, mari saudara, kita mohon kekuatan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku Tuhan. Saya berharap ini menjadi kata kunci sehingga kita menjadi tenang dan kita bisa berpikir dan mencari solusi, jalan keluar dan bertahap apa yang kita bisa buat di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, masalah tidak pernah berhenti. Saudara, orang lain juga punya masalah.
Kita punya masalah, orang lain juga punya masalah. Bedanya adalah orang lain punya masalah sendirian dia, sedangkan kita punya masalah dan Tuhan menolong kita. Saudara boleh pilih. Saya memilih di dalam Tuhan. Punya masalah, tapi di dalam Tuhan. Saya tidak seperti orang lain punya masalah dia tanggung sendiri tanpa Tuhan Yesus. Oke? Tetaplah semangat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami di tengah kesulitan, pergumulan, dan masalah kami yang terkadang amat sangat berat, seperti kami tak mampu menyangga. Hari ini izinkan kami tertunduk dan memohon, selamatkanlah kami, ya Tuhan, sesuai kebijaksanaan Tuhan, segenap pergumulan, kesulitan dan persoalan yang kami hadapi. Tolonglah ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang terbaring sakit, yang patah semangat, yang kecewa, yang sedih, yang sedang berduka, yang mengalami pergumulan berat. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau menyelamatkan. Seperti Daud, kami pun akan memohon, selamatkanlah. Inilah doa kami, Tuhan. Tiada lepas kami berserah hanya kepadamu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.